Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini ada garapan mesin las kecil mungil ini Prado MPI 120 kiriman dari beliau Raya Teknik Gresik, Jawa Timur ya. Beliau mengirimkan dua mesin inverter las, yang satu Prado kecil ini udah di posisi terbongkar atau udah posisi tidak ada skrupnya dan udah diutak-utak, mungkin udah pernah dicoba diperbaiki. Yang satunya lakoni, ini kirimannya full. Ini Mas Rapel ngawangi ngedit. Oke, lanjut. Di sini kondisinya sudah pernah dicoba diperbaiki karena IGBT sudah dilepas, ada bekas solderan banyak sekali di sini. Tadi di sini ada LED ya yang nempel di sini, nggak tahu kenapa alasannya kok ditambahkan LED dan resistor di outputnya trafo, padahal berbahaya ini ke efeknya ke switchingnya SMPS yang bisa jebol. Ini udah terlepas seperti ini, potensial juga udah terlepas, tapi untuk bagian PWM masih utuh solderannya ya, masih utuh. Alhamdulillah nggak diutak-utak PWM-nya. Kalau diutak-utak kan agak ribet, nanti lama ya servisnya karena harus nyari satu-satu. Alhamdulillah ini masih utuh PWM-nya, solderan di PWM juga masih utuh. Nanti kita langsung eksekusi bagian PWM-nya. Kita nggak tahu kerusakannya ini apa ya. Ini kabel power juga udah dilepas, nanti kita pasang nanti aja. Kerusakannya sepertinya ya short ya, awan itu jebol atau gimana, karena di sini IGBT dilepas. Isi IGBT. Oh ini IGBT-nya. IGBT-nya 40N60 FGH atau TGAN 40N60 biasanya yang dipakai mesin las Prado. Nanti kita ganti pakai FGH 60 F5 80 ampere 650 volt atau 600 volt 80 ampere ya, lebih besar. Ini cuma 40 ampere 2 biji. Ini settingannya settingan HB ya, atau half bridge ya. Jadi yang output dari IGBT ini high set dan low setnya disilang. Terus yang outputnya satunya dari trafo, outputnya dari ini IGBT masuk ke salah satu pin trafo output di sini lewat kabel merah ini ya. Yang satunya yang kabel yang jalur inputnya trafo dapat CT-nya atau center tap-nya, jalur ground atau 0 voltnya dari sini. Atau ya kayak di trafo biasa itu CT-nya gitu tuh, atau tegangan 0 voltnya dari kedua kapasitor Miller 475 400 volt atau 250 volt bisa di sini. Ini kapasitornya yang satu dapat inputnya negatif elko atau groundnya primer SGND, yang satu dapat positif. Jadi positif negatif ini dapat input. Terus ini kan di seri ya kapasitornya, pertengahan antara pertemuan kapasitor yang dari positif dan yang dari input negatif ketemu di sini, tengah-tengahnya CT-nya ini 0 voltnya diambil untuk masuk ke trafo output finalnya, melewati ada trafo sensor arus di sini ya, kayak trafo CT untuk sensor arus ya. Ini kan CT, jadi sebutnya biasanya trafo CT sensor arus yang diumpankan ke PWM untuk feedback arus ya. Ini ada jumper ini, jadi trafonya itu kayak ada ersan di sini, bukan ersan sih, dia jumper. Terus ini ada lilitan di sekundernya diumpankan ke PWM untuk membaca tegangan dari rumus Ohm law ya, dari rumus arus VIR yang diumpankan ke PWM untuk menstabilkan output PWM yang masuk ke IGBT agar stabil ketika kawat las ditempelkan ke groundnya atau kawat lasnya dipakai untuk ngelas ya lur. Langsung aja kita lakukan pengecekan. Nanti kita cek dulu apakah mesin lasnya masih nyala atau mati total, karena ini udah dicoba diperbaiki, nggak tahu gimana kondisinya sekarang. Semoga saja PSU nya, power supply nya masih normal, dan yang bermasalah mungkin terutama Prado ini sering bermasalah di PWM nya. IC PWM nya pakai A3525 dan
op-amp-nya LM358 kalau nggak salah, atau malah kebalik. Yang IC kecil itu yang, coba saya hitung dulu ada berapa kaki. 1, 2. Oh, ini BWM-nya K3525 dan op-amp-nya LM358. Terus ini dual MOSFET-nya. Untuk driver MOSFET-nya pakai 4612 atau 4688 atau 4606, ini 2 biji ya, dual MOSFET untuk driver GDT. Trafo GDT ada di dalam sana, nggak kelihatan, ketutup heatsink. Terus nanti kalau BWM udah normal, kita lakukan pengecekan juga ke setiap masing-masing gate IGBT terhadap emitornya. Kita cek tegangan gate-nya yang high set maupun yang low setnya, pastikan dulu normal sebelum nanti diganti IGBT baru lur. IGBT kita cek dua-duanya short ternyata ya, kaki gate emitor, kaki gate kolektor short semua ya, short ya, bener-bener short ya. Ini pasti jebol karena PWM nya yang belum normal temen ya. Udah pasti ganti IGBT baru nanti. Oke, kita akan nyalakan dulu dan kita cek dulu untuk PSU nya. PSU nya biasanya dia single ya, pakai 15 volt biasanya, 15 volt untuk PWM dan juga untuk kipas. Tapi juga ada yang 24, tapi seringnya untuk mesin las kecil-kecil yang pakai IGBT, mesin las 450 watt itu pakai tegangan PSU nya outputnya itu 15 volt atau 13, sekian. Setelah dicoba dinyalakan ternyata mati total ya, alias nggak nyala sama sekali, indikator pun nggak nyala, kipas juga nggak muter. Setelah kita cek, ketika PSU bermasalah, cara ngeceknya gampang temennya. Kalau PSU di primernya belum bekerja, di sini kan pakai IC regulator ya, itu langsung pakai, biasanya digunakan LNK626 itu. Ketika udah dimatikan, dijabut dilepas dari sumber listriknya, dicek di elko primer, ini harusnya kalau PSU nya normal atau udah bekerja di primer, ini harusnya di sini tegangannya sangat drop. Tadi di sini, kalau tegangan di sini masih tinggi, berarti ya seperti ini masih tinggi ya, tegangan di atas 200 volt. Jadi bener ya, PSU nya primernya belum bekerja, alias PSU nya ini rusak. Jadi ya mungkin tegangan output PSU nya itu belum stabil, PWM nya juga nggak ikut, PWM nya ikut naik turun sehingga IGBT ikut jebol. Jadi awalnya itu kerusakan sebenarnya sepele, ngerembet ke PWM, ngerembet ke driver GDT, GDT nya nggak stabil, tegangan gate nya naik turun. Ketika dipakai untuk ngelas, tegangan gate nya anjlok, underdrive, kemudian untuk bagian IGBT nya overheat maksudnya, terlalu panas, akhirnya jebol semua IGBT yang high set maupun low setnya. Begitu lur. Langsung aja kita eksekusi bagian PSU nya. Oke, udah selesai lur, ini keburu-buru dikirim ya. Saya jelaskan saja, ini untuk IC regulator power supply nya menggunakan LNK626, udah tak ganti baru. LNK626, hati-hati kalau nyolder, jangan sampai kepanasan, bisa rusak nanti. Terus ini tadi ternyata setelah dicek ada jalur putus di relay softar ya. Ini relaynya relay seperti ini, relay 12 volt, kotak kecil ya, songgel tapi yang kotaknya kecil. Ini tadi ada terputus di sini ya. Ini input plus positif dari 16 volt, 17 voltnya dari power supply. Jadi relaynya itu jalur positifnya putus, nggak tahu kenapa kok diputus di sini. Padahal rusaknya bukan itu ya. Ini kok diputus tadi, mungkin bengkel sebelumnya ya. IGBT belum ada karena belum saya pasang. Dan ini dioda tak ganti, dioda ultrafast. Ini outputnya dari power supply menuju relay dan kipas, tak ganti baru biar lebih awet aja. Untuk PWM juga sudah saya normalkan ya, IC baru A3525 SMD original. Untuk LM358 nggak saya ganti karena ini tidak rusak ya, rusaknya di PWM nya. Dan ini untuk dual MOSFET nya, ini kita cek bareng-bareng aja. Oke, kita nyalakan dulu power supply nya, kita coba cek outputnya berapa volt ya untuk power supply nya yang kita pasang ke kipas. Karena udah normal, tinggal nanti pasang IGBT dan ngecek tegangan gate nya ya lur. Belum pasang IGBT wajib dicek tegangan gate nya. Kita coba nyalakan, bismillah.
nyala terang, langsung redup. Oke, ada bunyi cetik dari relay, tadi nggak ada sama sekali. Setelah ganti IC PSU sudah normal. Kita cek tegangannya, ini ini elko udah tak ganti ya, di 470, ini saya ganti 1000 mikrofarad elko filter. Untuk tegangan ini tegangannya single teman ya, satu tegangan saja. Ada tegangan 16 volt di sini, 16 volt. Oke, stabil 16 volt, 16,062 stabil. Untuk PWM-nya langsung kita cek aja ya lur di sini. Awas, hati-hati konslet. PWM-nya langsung kita cek. Kaki nomor 8 ini 4,8. Oke, ada tegangan step. Langsung cek bagian output dari dual MOSFET-nya saja. Ini 4688 atau 4612 yang sering digunakan. Kita cek outputnya drain, ini yang channel 1. Normalnya 8 sampai 9 volt atau 7 sampai 9 volt ya. Output drainnya 8,5 volt DC, ini udah normal, setengah dari tegangan VCC-nya yang 16 tadi. Output kedua B 8,5 juga sama. Normalnya di sini kalau tegangannya ngelonjak atau tegangannya loss, artinya tegangan loss itu tegangan output drainnya MOSFET ini sama dengan tegangan VCC-nya 15 atau 16 volt, berarti itu PWM-nya belum bekerja atau maksudnya rusak atau masih ada problem di PWM maupun di op-amp-nya. Dan ini kalau normalnya tegangannya segini, setengah dari tegangan VCC. Karena tegangan VCC inputnya 16 volt, maka ini tegangannya setengahnya ya, 8 volt, 8,5. Mentoknya di 9 volt, bisa 9,2 volt. Sekarang lanjut, saya matikan dulu biar aman. Kita angkat sedikit, kita langsung cek ke tegangan kitnya. Oh ya, ini tadi saya ganti untuk kapasitor filter di outputnya trafo GDT 10 nanofarad atau 103. Saya ganti pakai MKM karena tadi kapasitornya kayak merpel apa jenenge, kapasitornya pecah lur, mungkin karena usia ya. Kita langsung cek di high set maupun low setnya. Yang sebelah sini ini kan negatif ya, ini low set, ini high setnya. Kita cek kaki gate-nya terhadap kaki emitter. Tegangan gate-nya harus normal dulu di 11 sampai 15 volt AC dengan frekuensinya di bawah 60 kHz ya, karena dia pakai final IGBT. Maka tegangan gate-nya itu antara 10 sampai 16 volt atau 10 sampai 15 volt dan frekuensinya di bawah 60 kHz, di atas 20 kHz. Langsung pindah ke volt AC. Kita pilih menu yang ada hertznya untuk membaca frekuensinya. Nanti kita juga cek pakai osiloskop juga, tapi nanti nyalakan dulu. Oke, cetik probe hitam di kaki gate-nya, probe merah di kaki emitter. Ini kita mulai ke sini dulu sambil megang kamera soalnya. Di low setnya kita cek. Oke, frekuensi terbaca 43,098 kHz, itu terus naik karena belum terpasang IGBT. Yang penting tegangan VAC nya 15 volt AC stabil, nggak turun ya, nggak ngedrop. Sekarang kita pindah ke high setnya, yang bagian high set. Yang high set itu kaki kolektornya dapat plusnya elko ya. Kalau yang low set tadi kaki emitternya dapat negatif. Kalau yang high set kaki kolektornya dapat positif. 43 kHz dengan VAC nya, tegangan VAC gate nya 15 volt AC. VGE ya, tegangan gate emitter kedua masing-masing dari high set dan low setnya normal. Kita coba cek pakai osiloskop. Cek pakai osiloskop. Kita lihat bentuk gelombangnya sudah aman harusnya ya. Sambil nunggu itu udah normal ya lur. Tinggal nanti pasang IGBT, karena IGBT tadi juga sudah short ya. Kita cari dulu ini di mana ini. Probe-nya osiloskop, bentar. Oke, probe osiloskop udah siap. Kita cek dulu yang high setnya, hati-hati. Oke ya, bentuk gelombang PWM nya sudah mulus, nggak ada cacat frekuensi. Itu
jos ya. Ini saya nggak bisa ngecek langsung dua jalur high set low set karena osiloskop saya ini belum differential probe ya, jadi probe-nya masih tersambung atau masih connect yang groundnya dari kedua channel probe. Waduh, jeblok ih. Sorry lor, tadi nyeplet ya, input AC-nya nyeplet ke DC, untung nggak jedot. Jadi probe osiloskopnya itu belum differential probe ya antara channel 1 dan channel 2, jadi masih belum oscillated ya, masih terhubung groundnya channel 1 sama channel 2, sehingga ketika mau ngecek yang high set low set bersamaan dengan probe groundnya yang di beda tegangan, beda rel tegangan, itu nanti merusak osiloskopnya, bisa konslet ya power supply nanti. Kalau udah pakai differential probe berani ngecek beda jalur sekaligus ya di waktu yang sama, satu persatu. Duty cycle-nya 50% atau 46% ya. Itu jalan terus karena yang saya kunci di channel 2 nya, di channel yang warna biru 43,8 kHz ya. Oke, mantap, sip. Nanti siap pasang untuk IGBT nya, matikan dulu. Kita coba pegang untuk IC nya apakah panas atau enggak. Kita coba pegang IC PWM nya dingin, nggak ada masalah. Kita coba pegang untuk LNK626 juga nggak ada masalah, diodanya juga aman. Oh iya, dipastikan juga nilai kapasitas farad dari elko nya jangan sampai kering ya, atau jangan sampai berkurang. Kalau sampai berkurang bisa menyebabkan IGBT nya cepat jebol. Jadi nanti kalau dipasang IGBT pastikan nilai elko nya normal dulu, atau jangan sampai ada elko yang kering.